dosen pengampun mata kuliah Kimia Formasi Analisis. Dan selamat siang untuk teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang linkomisin. Nah, adapun anggota kami, saya sendiri Dika Sri Rahayu NPM 077 dan ada Adela Kansa NPM 054, ada Rifandi Alisti NPM 057, ada Rosa Arum NPM 066 dan ada Diajeng Pinipin NPM 071. Nah, langsung saja kita membahas tentang linkomisin. Linkomisin adalah obat antibiotik golongan linkosamida. Nah, antibiotiknya itu sendiri adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Nah, perlu kita ketahui juga, turunan linkomisin merupakan senyawa bakteriostatika yang pada kadar tinggi dapat bersifat bakterisid. Nah, maksud dari bakteriostatika ini, dia itu hanya menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan bakterisid dia itu membunuh bakteri tersebut. Nah, jadi ada hubungannya juga dengan dosis. Ketika kadarnya itu tidak tinggi, dosisnya itu rendah atau standar, dia itu bakteriostatika. Jadi dia hanya menghambat bakteri tersebut. Nah, jika kadarnya itu tinggi dan dosisnya itu mungkin dinaikkan atau tinggi, dia itu akan bersifat bakterisid. Dia membunuh bakteri tersebut. Senyawa ini dapat diisolasi dari Ascinius Streptomyces dan Lincolnensis. Efek sampingnya sendiri diare, sakit perut, mual, muntah, ruam, gangguan fungsi hati, serta nyeri. Sekarang kita akan membahas mengenai spektrum. Nah, linkomisin adalah antibiotik spektrum sempit dengan aktivitas melawan bakteri gram positif. Misalnya teman-teman ini mengalami infeksi bakteri yang parah. Nah, teman-teman ini tidak bisa menggunakan penisilin misalnya. Nah, teman-teman ini bisa menggunakan linkomisin. Jadi linkomisin ini digunakan ketika teman-teman mengalami infeksi bakteri yang parah. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur umum linkomisin. Nah, di sini juga sudah ada rumusnya, yaitu C18H34N2O6S. Nah, langsung saja kita di sini ingin mengetahui juga ada gugus apa saja sih yang terdapat di dalam struktur linkomisin ini. Nah, yang saya beri tanda lingkaran berwarna orange ada N-demetilasi. Yang saya beri tanda lingkaran berwarna hitam ada propil. Yang saya beri tanda lingkaran berwarna biru yaitu C7. Dan yang terakhir triometil ether yang saya beri tanda kotak atau persegi berwarna orange. Teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang struktur umum linkomisin, ada rumusnya, gugus fungsinya. Nah, kita sekarang membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas. Saya langsung bacakan saja karena sudah tertera di slide-nya. Poin pertama yaitu endemetilasi memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Jadi yang saya beri tanda warna orange tadi, yang lingkaran itu memberikan aktivitas melawan bakteri gram negatif. Nah, selanjutnya poin kedua, bertambahnya panjang rantai substituen profil hingga N-heksil pada posisi C4 pada gus pyrrolidin. Nah, itu meningkatkan aktivitas in vivo. Jadi yang saya beri tanda lingkaran warna hitam tadi itu dapat meningkatkan aktivitas in vivo, teman-teman. Nah, poin ketiga ada
tiometil ether pada gugus thiolinkosamida adalah penting untuk aktivitas antibakteri. Nah, jadi yang tiometil ether ini yang saya beri tanda persegi warna orange itu penting untuk aktivitas antibakteri. Nah, yang terakhir modifikasi struktur pada posisi C7. Nah, ketika teman-teman itu memodifikasi struktur pada posisi C7 seperti penambahan 7S kloro atau 7ROCH3 akan mengubah sifat fisikokimia obat dan mempengaruhi sifat farmakokinetika dan spektrum aktivitasnya. Nah, efek sampingnya itu yang umumnya terjadi adalah ruam kulit, mual, muntah, dan diare. Sekian yang dapat disampaikan. Kami dari kelompok 4 berterima kasih dan memohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.